Hai, kemarin tiba-tiba video gue yang ini viewsnya naik karena ternyata buah iblis punya Luffy itu adalah Mythical Zoan, yang padahal selama ini kita tahu kalau buah iblis Luffy adalah jenis Paramecia, Gomu Gomu no Mi. Jadi mungkin kalian mau sedikit menambah informasi tentang apa itu buah iblis Mythical Zoan dari video gue 1 tahun yang lalu. Jujur sebenarnya gue lebih suka buah iblis Luffy itu ya Paramecia, Gomu Gomu no Mi, udah gitu aja. Bukan buah iblis super langka yang menyandang nama dewa. Tapi gue coba memahami dan menerima tentang keberadaan buah iblis ini yang bakal gue bahas sekarang. Tapi sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya buat subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Di chapter 1044, udah pada baca kan? Kalau belum, baca dulu aja. Para Gorosei menyebutkan kalau buah yang dimakan Luffy itu adalah buah iblis jenis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika atau Sun God Nika. Oke, mari kita diskusikan ini dari awal dulu. Tentang apa itu Mythical Zoan. Mythical Zoan itu adalah subclass dari tipe Zoan yang membuat si penggunanya mampu berubah menjadi makhluk yang berhubungan dengan mitos atau legenda. Sejauh ini kita udah ditunjukkan beberapa macam Mythical Zoan ini. Yang pertama ada Tori-Tori-no-Mi model Phoenix milik Marco. Yang kedua ada Hito Hitonomi model Daibutsu milik Sengoku. Yang ketiga ada Uo-Uo-no-Mi model Seiryu milik Kaido. Terus ada Inu-Inu-no-Mi model Kyubi no Kitsune milik Katarina Devon. Terus yang kelima ada Hebi-Hebi-no-Mi model Yamata no Orochi milik Kurozumi Orochi. Terus yang keenam ada Hito-Hitonomi model Onyudo milik Onimaru. Dan yang ketujuh ada Inu-Inu-no-Mi model Okuchi no Makami milik Yamato. Nah, Mythical Zoan itu kan membuat si penggunanya mampu berubah menjadi makhluk yang berhubungan dengan mitos atau legenda. Makhluk mitos atau legenda yang barusan gue sebut itu tadi, itu berdasarkan mitos atau legenda dari dunia nyata kita. Paras dan bentuknya pun diadaptasi dari mitos dan juga legenda dari dunia nyata. Contohnya tadi, Phoenix. Itu ada kepercayaan dari Barat dan juga Cina gitu kan. Terus Daibutsu, kepercayaan Buddha. Terus Seiryu milik Kaido, itu juga ada legendanya. Kyubi jelas ada kan. Terus Yamata no Orochi, itu juga ada. Terus Onyudo punya Onimaru, juga ada dari Jepang. Terus punya Yamato, Okuchi no Makami, sama, kepercayaan dari Jepang juga. Nah, kalau Hito-Hitonomi model Sun God Nika ini, sejauh pengetahuan dan cocok logi gue di dunia nyata itu nggak ada dewa Nika. Ada sih dewa matahari, ya kepercayaan yang tersebar di seluruh dunia itu ada tentang kepercayaan dewa matahari kayak gitu. Tapi kalau Nika itu sendiri itu nggak ada. Nike ada, kepercayaan Yunani yaitu Dewi Kemenangan. Kalaupun Sun God Nika ini berdasarkan Dewi Nike, penggambaran bentuk dan parasnya udah beda banget. Dewi Nike sering digambarkan dengan sosok perempuan cantik yang memiliki sayap. Beda banget sama Luffy yang bentuknya sebagai Nika. Tapi Sun God Nika itu malah ada sebagai mitos dan juga legenda di dunia One Piece sendiri. Disebutkan oleh Who's Who di chapter 1018. Katanya di masa lalu orang-orang berdoa suatu hari kesatria legendaris akan datang untuk menyelamatkan semua orang yang disebut Sun God Nika atau Dewa Matahari Nika. Para suku Sandia memegang teguh kepercayaan kepada Dewa Matahari. Di chapter 287, Musu, anaknya Kalgara, bilang kalau dia akan bertemu dengan Dewa Matahari. Waktu itu dia mau dijadikan semacam tumbal atau persembahan gitu untuk mengusir malapetaka yang terjadi di Sandia pada waktu itu. Terus ada lagi para raksasa Elbaf mengadakan suatu perayaan sekali setiap tahun untuk merayakan the death and rebirth of the sun. Perayaan ini dirayakan pada hari di mana waktu siang hari lebih pendek dari waktu malam hari. Jadi di hari itu matahari dianggap mati karena waktu siangnya pendek dan terlahir kembali di hari berikutnya dengan waktu siang hari yang normal seperti biasa.
Kepercayaan mereka itu tadi cuma menyebut dewa matahari aja, nggak menyebut Nika secara spesifik. Cuman ceritanya Hushu aja yang menyebutkan secara spesifik Nika. Kayak yang udah gue bilang tadi di awal, jujur gue lebih suka buah iblis Luffy ya Gomu Gomu no Mi tipe Paramecia, udah gitu aja. Perubahan awakening Luffy Gear 5 dan juga tiba-tiba disebut buah iblisnya ternyata Mythical Zoan model Nika. Ini kayak apa ya, ya tiba-tiba banget gitu. Informasi yang kita tahu tentang Sun God Nika itu baru aja kita denger dari Hushu di chapter 1018. Oda Sensei itu kayak kurang menanamkan cerita tentang Sun God Nika ini selama seri One Piece berjalan. Gue cukup mengerti dan bisa terima gitu ya kalau Luffy power up ketika lawan Kaido sampai Gear 5 gitu kan. Tapi sampai tiba-tiba Mythical Zoan model Nika kayak gimana ya, masih kurang bisa diterima gitu. Selama 25 tahun ini seri One Piece berjalan, kita taunya Gomu Gomu no Mi, buah iblis jenis Paramecia gitu kan. Tiba-tiba berubah gitu aja. Kayak ya tiba-tiba banget. Alangkah baiknya kalau sepanjang cerita kita sedikit udah dikasih petunjuk atau istilah soal Sun God Nika ini. Misal kayak kasusnya Pulau Terakhir. Dulu kita tahu kalau Pulau Terakhir itu disebut Raftel, ya kan? Ternyata diketahui nama yang sebenarnya adalah Laugh Tale. Twistnya dari pemakaian kosakata Jepang. Orang Jepang itu kalau menyebut Laugh Tale itu pakai katakana, dibaca Rafuteru. Kata Raftel dan juga Laugh Tale kalau tertulis di katakana yaitu sama-sama Rafuteru. Nah kalau semacam ini kan jadi twist yang keren kan? Karena dari awal kita secara nggak langsung udah dikasih tahu namanya. Cuman ada twist di nama ditambah dengan cerita penamaan Pulau Terakhir itu. Kalau Gomu Gomu no Mi ternyata Mythical Zoan, Hito Hito no Mi model Nika itu kayak terlalu tiba-tiba sekali. Selama ini kita taunya Luffy pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dari awal One Piece muncul disebut kalau Luffy adalah manusia karet pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan di SBS volume 80 disebutkan oleh Oda Sensei kalau Gomu Gomu no Mi ini jenis Paramecia. Woi Oda Sensei, jadi selama ini Anda berbohong soal informasi kalau Gomu Gomu no Mi ini jenis Paramecia, gitu. Ya dengan ini bisa dibilang juga kalau pemerintah dunia itu yang menciptakan kebohongan dengan menyebut buah ini adalah buah Gomu Gomu no Mi. Hushu yang pada waktu itu masih menjadi angkatan laut, dia juga menyebut buah ini Gomu Gomu no Mi bukan Hito Hito no Mi model Nika. Jadi pengetahuan dunia tentang Hito Hito no Mi model Nika ini hampir nggak ada yang tahu. Cuma sedikit banget orang yang tahu. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa pengguna buah iblis Paramecia yang dulunya kita tahu kalau Luffy juga termasuk. Kita ambil contoh Bagi, memakan Bara-Bara no Mi. Membuat si penggunanya mampu memisahkan bagian tubuhnya dan ya udah gitu aja, badannya bisa kepisah-pisah. Contoh lain ada Miss Valentine, pemakan Kiro Kiro no Mi. Membuat si penggunanya mampu merubah beban tubuhnya dari 1 sampai 10.000 kg tanpa merubah bentuk tubuhnya. Dan ya udah gitu aja, cuma bisa merubah beban tubuhnya aja. Dan buah iblis versi superiornya ada Tonton no Mi milik Mephice. Ya sama, cuma merubah beban tubuhnya aja. Contoh lain lagi ada Bellamy, memakan Bane Bane no Mi. Membuat si penggunanya mampu merubah bagian tubuhnya menjadi per atau pegas. Dan ya udah gitu aja. Kita udah lihat Bellamy sebelum dan sesudah time skip. Apa perubahan teknik dari buah iblisnya? Ya masih sama kan, mantul-mantul aja gitu. Dan masih banyak buah iblis Paramecia yang lain yang kemampuannya ya udah cuman gitu aja. Kita mempelajari kalau ternyata Paramecia itu nggak cuman gitu aja, itu dari Doflamingo dan juga Katakuri yang ternyata memiliki perubahan tingkat awakening. Bukan cuma mempengaruhi tubuh si penggunanya, tapi juga mempengaruhi area di sekitarnya. Kalau Doflamingo menjadikan suatu benda di sekitarnya menjadi benang, kalau Katakuri jadi mochi. Oke, sekarang kita lihat Luffy yang katanya Gomu Gomu no Mi Paramecia.
membuat tubuh si penggunanya memiliki sifat karet atau elastis. Kalau melihat pengguna paramecia yang lain tanpa ke tahap awakening ya, seharusnya ya udah Luffy cuma bersifat karet aja gitu. Tapi Luffy punya gear second, gear third, gear fourth, sampai terakhir ada gear fifth atau gear 5 ya. Perubahan-perubahan ini nggak dimiliki oleh pengguna buah iblis paramecia lain. Buah iblis yang memiliki perubahan, nggak asing kan? Apalagi kalau bukan tipe Zoan, ya kan? Zoan itu punya perubahan bentuk dari normal, hybrid, sampai full transformasi. Bahkan Zoan milik Chopper itu bisa berubah ke berbagai macam bentuk dengan Rumble Ball yang dia ciptakan. Melihat kata-kata dari salah satu Gorosei di chapter 1044, Hito-Hitonomi model Nika membuat tubuh si penggunanya memiliki sifat atau properti karet dan juga terbatas oleh imajinasi si penggunanya. Nah, ini juga salah satu poin penting yang menjadikan buah iblis ini overpower banget. Imajinasi. Kekuatan yang berdasarkan imajinasi. Wah, gila sih ini. Sejauh ini kita belum tahu ya batasan kekuatan imajinasinya ini sampai mana. Tapi kita lihat kasusnya Luffy soal imajinasi ini. Dulu waktu kecil, Luffy bilang kalau pukulannya akan sekuat pistol. Dan akhirnya setelah dia remaja, dia menyempurnakan teknik karetnya itu dan bernama Gomu Gomu no Pistol. Bisa dibilang ini adalah hasil dari imajinasi Luffy. Terus dalam mode gear second, teknik-teknik dasar Gomu Gomunya itu mengalami peningkatan kecepatan yang luar biasa menjadi Jet Pistol, Gomu Gomu no Jet Gatling, dan lainnya. Terus dalam mode gear third, teknik-teknik dasar Gomu Gomunya itu mengalami peningkatan ukuran menjadi Giganto Pistol, Gomu Gomu no Giganto Whip, Giganto Bazooka, dan yang lainnya. Nah, dalam mode gear fourth, ini imajinasi Luffy juga diperlihatkan. Saat melatih mode gear fourth, Luffy berada di hutan yang banyak binatang buasnya. Makanya nama-nama teknik di gear fourth ini menggunakan nama-nama hewan yang Luffy temui ketika latihan. Ada Gomu Gomu no Konggan, terus Gomu Gomu no Rhino Schneider, dan yang lain. Oke, itu mungkin beberapa hal yang sedikit menguatkan ya tentang buah iblis yang dimiliki Luffy itu sebenarnya Mythical Zoan Hito-Hitonomi model Nika. Bukannya Gomu Gomu no Mi Paramecia gitu kan, yang sekarang mungkin kita masih memiliki sangat sedikit informasi. Balik lagi, gue masih kurang serak ya sebenarnya sama fakta ini. Sebenarnya ya pengennya sih ya udah itu tadi, Gomu Gomu no Mi Paramecia, udah gitu aja. Sedikit membahas tentang perubahan Gear 5 atau Gear 5 Luffy yang menjadi Nika. Di chapter 1044, kamu lihat ya, kalian lihat semua itu bentuk dan tingkah lakunya Luffy jadi sangat jenaka. Gue jadi inget The Mask. Ketika topengnya dipakai dan jadi The Mask, tingkahnya itu jadi super konyol. Coba perhatikan deh di chapter ini. Itu Kaido diputar-putar sampai pusing. Terus sempet-sempetnya itu ada efek kayak bintang-bintang di kepalanya. Terus Luffy-nya ketawa-tawa. Terus pas kaget, itu matanya keluar. Stylenya tuh beda banget dari style-style sebelumnya. Style artnya itu jadi kayak kartun Warner Bros gitu. Ya itulah sedikit keluh kesah gue tentang Hito-Hitonomi model Nika. Tapi gue tetap masih setia menunggu kemana cerita One Piece ini akan dibawa sama Oda Sensei. Oh ya, untuk mengakhiri video ini, gue mau mencantumkan percakapan fans dan juga Oda Sensei di SBS volume 65 yang rilis di tahun 2012.